Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan. Dan terima kasih untuk pujian yang indah menghantarkan kami menyadari keindahan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, hidup kami pun menjadi berubah. Dan kami mengucap syukur kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah hari ini. Dan tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami sehingga apa yang hari ini kami akan baca dan renungkan, Tuhan sendiri boleh ungkapkan arti dan maknanya sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam mengikut Tuhan dan juga mengerti ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Silakan duduk. Senang sekali hari ini saya boleh bersama-sama kembali beribadah bersama dengan Ibu Bapak sekalian. Hari ini tema dan teks firman Tuhan yang majelis jemaat tetapkan untuk boleh kita pelajari, yang nanti saya akan coba ajak jemaat untuk renungkan dan pelajari, terambil dari Keluaran pasal yang ke-31 ayat 12 sampai dengan 17. Tapi saya akan merenungkan firman Tuhan, pusat ataupun khotbah saya hari ini hanya di satu ayat saja, ayat 13 saja. Ya, nanti kepanjangan khotbahnya begitu ya, kalau semua ayat. Oke, saya akan mengajak kita membaca teks firman Tuhan dulu. Setelah itu kita akan membuka satu teks lagi yang menjadi pembanding dalam Matius pasal 12. Tapi saya akan bacakan dulu Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan 17. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Hendaklah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Sebagai pembanding kita akan lihat dalam perjanjian baru Matius pasal yang ke-12. Kita lihat ayat pertama sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, dan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jemaat sekalian, kalau Ibu Bapak membaca Keluaran 31 tadi yang saya bacakan, saya merasa barangkali Ibu Bapak akan menemukan setidaknya 2 kejanggalan di situ. Pertama, Bapak Ibu mungkin agak sedikit
terkejut atau mungkin juga agak sedikit bertanya-tanya, kenapa orang yang melanggar hukum Sabat bekerja pada hari Sabat dihukum mati? Dan kalau itu adalah perintah Tuhan, bagaimana melakukannya sekarang? Itu ya. Pasti kita bingung kan? Begitu. Kalau ibu bapak ketemu ada orang kerja hari Minggu, misalnya, kita menganggap hari Sabat adalah hari Minggu. Hari Sabat bukan hari Minggu sebenarnya, ini saya jelaskan. Nah, tapi kita seringkali menganggap hari Sabat itu hari Minggu, dan kalau ada orang bekerja hari Minggu menurut hukum Tuhan harus dilenyapkan dari antara bangsanya, harus mati. Gimana cara mempraktekkan ini di zaman sekarang? Kita nggak bisa mempraktekkan ini kan? Nah, itu kejanggalan pertama buat kita bingung. Yang kedua, waktu kita membaca Matius, Tuhan Yesus mengatakan para imam pernah melanggar Sabat dan tidak dipersalahkan. Berarti Sabat ini sebenarnya apa sih? Begitu. Sehingga kita melihat sesuatu yang penting tetapi sulit untuk dipraktikkan. Nah, maka saya ingin jemaat sekalian belajar, mengajak jemaat sekalian belajar mengenai makna Sabat itu apa. Sebelum kita tahu bagaimana kita harus mempraktikannya. Supaya kita tidak salah mengerti. Kenapa? Karena kalau kita salah mengerti tentang makna Sabat, kita bisa bermasalah. Kita bisa jatuh ke dalam setidaknya 2 atau 3 masalah. Masalahnya apa kalau kita salah mengerti tentang Sabat? Pertama, kalau kita salah mengerti tentang makna Sabat, kita bisa jatuh ke dalam sebuah kesalahan. Namanya itu asketisme. Apa itu asketisme? Asketisme itu adalah sebuah aliran, sebuah gerakan di mana mereka memisahkan antara yang duniawi dengan yang rohani, yang duniawi jahat, yang rohani baik. Bekerja itu nggak baik, yang baik itu adalah mencari Tuhan, dipisahkan seperti itu. Maka orang yang kemudian jatuh ke dalam pemahaman yang salah terhadap Sabat, mereka berkata, hari Sabat kita beribadah, setelah beribadah ngapain? Kita pulang ke rumah, kita diem dan doing nothing. Itu ya, nggak lakukan apa-apa. Kita menjadi asketik seperti orang-orang yang menjauhkan diri dari dunia. Ya, karena dengan dalil kita sedang mengikuti hukum Sabat. Di hari Sabat nggak boleh melakukan apa-apa. Maka saya akan diam di rumah, nyepi. Itu ya. Bikin seperti hari raya nyepi. Maka kita jatuhlah dalam asketisme. Padahal itu karena kita salah mengerti Sabat. Yang kedua, kalau kita salah mengerti tentang makna Sabat, kita akan jatuh ke dalam legalisme. Legalisme itu apa? Kita menuntut sesuatu yang kita nggak paham, ya, menerapkan hukum yang kita nggak ngerti. Sebenarnya makna hukum itu apa? Nah, seperti orang-orang Farisi yang kita baca dalam Matius pasal yang ke-12, nah mereka jatuh ke dalam legalisme. Mereka menyalahkan orang tanpa mengerti makna Sabat itu apa. Bagi mereka pokoknya taati, sudah. Gak boleh bekerja. Pokoknya itu aja, don't ask, jangan bertanya. Ya, just believe, percaya aja. Nah, sehingga waktu kita salah mengerti tentang Sabat, nggak tahu Sabat itu apa, kita jatuh ke dalam legalis. Kita berkata pokoknya nggak boleh bekerja, tapi kita nggak mengerti sebenarnya apa yang menjadi reason, alasan dari Tuhan memberikan hukum Sabat ini. Dan yang ketiga, kita jatuh dalam sinkretisme. Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa hari Sabat itu bukan hari Minggu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Dan yang memelihara hari Sabat itu orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Kristen beribadah di hari Tuhan. Hari Sabat sampai hari ini masih dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Tapi kalau Ibu Bapak membaca Perjanjian Baru, bahkan Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada kita, dia orang Yahudi, tapi dia berkata kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, dia berkata bahwa orang-orang percaya itu sudah tidak terikat lagi seperti orang-orang Yahudi yang harus memeliharakan sunat, memeliharakan Sabat, memeliharakan aturan-aturan makan. Itu bukan lagi menjadi bagian daripada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Orang Yahudi melakukan itu iya, karena mereka orang Yahudi. Itu kultur mereka, itu budaya mereka, itu tradisi mereka. Nah, maka kalau Ibu Bapak membaca dalam Alkitab, orang-orang Kristen itu dalam gereja mula-mula ibadahnya 2 hari. Hari Sabtu mereka betul pergi ke Bait Allah, mereka di sana merayakan Sabat. Tapi di hari Minggu, di hari Tuhan, khususnya yang non-Yahudi, mereka berkumpul di rumah-rumah ibadat dan beribadah.
Tapi kemudian dalam sejarah ibadah Kristen, bahwa kemudian orang-orang percaya itu enggak lagi beribadah pada hari Sabtu, tapi pada hari Minggu. Nah, jadi kalau mau dibilang bahwa kita ini tidak memelihara Sabat, memang kita tidak memelihara Sabat. Gereja tidak ada yang beribadah pada hari Sabtu, kecuali gereja-gereja tertentu, misalnya gereja Advent, nah itu masih hari Sabtu. Nah, kalau begitu bagaimana dengan aturan ini? Apa kita semua dihukum mati? Gitu ya. Nah, kalau kita mencoba mempraktekkan Sabat lagi, nah kita bisa jatuh dalam sinkretisme, mencampur adukan tradisi Yahudi dengan iman Kristen. Nah, itu menjadi kesalahan yang lain. Dan itulah sebabnya saya kira kita perlu sekali memahami esensi daripada perintah Tuhan itu apa. Supaya kita tahu bahwa yang Tuhan maksudkan dan yang Tuhan inginkan itu apa. Ya, dan itulah sebabnya saya hari ini mengajak kita fokus pada ayat yang ke-13. Saya bacakan sekali lagi. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ada dua prinsip yang saya perlu ajarkan kepada Bapak sekalian pada hari ini menurut apa yang firman Tuhan ajarkan. Pertama, perintah Sabat ini diberikan kepada orang Israel. Ya, dalam ayat 13 jelas. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara. Bapak dan Ibu dan saya itu bukan orang Israel. Ya, kita itu orang Kristen mengikut Tuhan. Siapa itu orang Israel? Orang Israel itu adalah keturunan daripada Yakub. Pasti kita tahu ceritanya. Yakub dia dan keluarganya migrasi dari tanah Kanaan pindah ke Mesir gara-gara kelaparan. Dan Tuhan memakai salah satu anak daripada Yakub, yaitu namanya Yusuf, untuk memelihara bangsa Israel di tanah Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Tapi ketika orang Mesir melihat orang Israel ini beranak cucu sangat banyak, ya, maka mereka mulai ketakutan. Jangan-jangan, kata mereka, ini orang Israel makin banyak, dia berkuasa atas kita, kita jadi dijajah oleh bangsa asing. Maka kemudian bangsa Mesir menindas orang Israel. Dan kemudian orang Israel dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun. Meminta Firaun melepaskan bangsa Israel. Firaun menolak, tapi Tuhan memberikan 10 tulah. Akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, menyeberang laut, masuk ke dalam ke padang gurun yang akan diarahkan ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, kepada mereka lah Tuhan memberikan perintah ini, perintah Sabat ini. Nah, sebenarnya kalau Ibu Bapak membaca di dalam pasal 31, Ibu Bapak sebenarnya membaca hanya aspek kedua dari apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Ada dua aspek sebenarnya. Nah, waktu bangsa Israel di padang gurun itu, Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk membuat yang namanya tabernakel. Apa itu tabernakel? Tabernakel itu adalah kemah pertemuan untuk ibadah. Jadi mereka belum punya bait Allah, mereka punya kemah pertemuan. Dan Tuhan menetapkan bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan, enggak di sembarang tempat. Di gunung ini, gunung sana enggak, tapi hanya boleh beribadah kepada Tuhan di kemah pertemuan. Dan yang kedua, bangsa Israel pun diatur oleh Tuhan kapan mereka boleh beribadah kepada Tuhan, tempatnya di kemah pertemuan, waktunya adalah pada hari ke-7 disebut sebagai hari Sabat. Nah, jadi kalau kita membaca ini, kita kemudian belajar bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kepada bangsa Israel sebuah sarana, dua sarana. Satu namanya kemah pertemuan, satu namanya hari Sabat. Tujuannya apa? Nah, itu yang penting. Baca dalam 13 bagian akhir. Dikatakan sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan memberikan dua sarana tadi, bait Allah dan hari Sabat, supaya bangsa Israel itu mengenal Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel punya yang namanya kemah pertemuan? Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk datang di hari Sabat? Karena Tuhan menetapkan di tempat itulah, di hari itulah Tuhan akan hadir. Dan ketika bangsa Israel datang di rumah, di kemah pertemuan itu, di hari Sabat mereka bisa bertemu dengan Tuhan.
Dan itulah yang membuat mereka kemudian bisa mengenal Tuhan. Karena disitulah mereka bertemu dengan Tuhan. Di kemah Allah dan di hari Sabat. Nah, Musa mengatakan, atau Tuhan berbicara kepada Musa, bahwa apa yang Tuhan lakukan ini sebenarnya juga dilakukan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini sudah ada, kemudian Tuhan memberikan mandat kepada Adam dan Hawa supaya mereka memelihara dunia ini, bekerja keras memelihara dunia ini. Tapi Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa satu tempat di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Tempatnya namanya Taman Eden. Dan Tuhan menetapkan, kata Alkitab, di hari ke-7, Tuhan itu beristirahat. Beristirahat bukan karena Tuhan kecapean, tapi Tuhan memberi dirinya hadir di taman itu, supaya manusia di hari dan waktu yang ditetapkan Tuhan, di tempat yang ditetapkan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan melalui sarana itu, melalui tempat dan waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Nah, itu sebenarnya apa yang Musa mau katakan kepada bangsa Israel. Nah, jemaat sekalian, waktu kita memahami apa yang Alkitab tuliskan, kalau kita mau memahami apa yang Alkitab tuliskan, kita harus berhati-hati, karena apa yang dikatakan di dalam Alkitab kepada bangsa Israel, itu kadang-kadang bersifat kontinual dan diskontinual. Kontinual dan diskontinual. Kontinual itu artinya apa? Ada yang berlanjut ke perjanjian baru, berlaku sampai sekarang, tapi ada yang tidak berlanjut dan berhenti dan tidak lagi dipakai. Ada yang discontinue di situ. Nah, apa yang continue? Nah, ini yang pertama yang saya kira kita harus pahami. Apa yang berlanjut mulai dari awal sampai zaman Musa, sampai gereja mula-mula, sampai sekarang, sampai kapanpun. Yang menjadi prinsip di balik Sabat. Apa itu? Bahwa Tuhan ingin manusia mengenal Dia. Itu yang kita lihat dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 karena Tuhan ingin manusia bertemu dengan Dia. Tuhan ingin bertemu dengan manusia, bersekutu. Tuhan ingin hadir bersama-sama dengan manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terusir dari Taman Eden, manusia nggak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Kemudian Tuhan memanggil bangsa Israel, memberikan tempat yaitu kemah pertemuan, nanti jadi bait Allah, memberikan waktu yang khusus. Tujuannya apa? Supaya di sana Tuhan dan bangsa Israel bertemu. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab, kita akan membaca hal yang sama, bahwa Tuhan ternyata memiliki kehendak yang sama. Maka dalam kitab Wahyu kita membaca Tuhan mengatakan ketika Tuhan datang yang kedua kali, maka akan ada yang namanya langit dan bumi yang baru. Sorga turun ke bumi. Ngapain sorga turun ke bumi? Karena Tuhan dan kerajaan Tuhan turun ke bumi supaya Tuhan dan manusia bisa bersatu. Supaya manusia sepenuhnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang mulai dari Kejadian sampai Wahyu terus-menerus diperlihatkan. Bahwa Allah ingin supaya manusia bertemu dengan Dia. Allah ingin supaya manusia hidup bersama dengan Dia. Tuhan ingin Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Itu yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Dan itu yang sifatnya kontinual. Lalu apa yang tidak kontinual? Yang tidak kontinual adalah sarananya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, bagaimana sarana Tuhan, sarana apa yang Tuhan berikan supaya bangsa Israel bertemu dengan Tuhan. Tadi saya katakan melalui yang namanya bait Allah, atau melalui kemah pertemuan, dan yang kedua melalui hari Sabat. Pertanyaannya adalah, apakah dua sarana ini, hukum-hukum Tuhan mengenai tabernakel dan juga mengenai hari Sabat, dapat memampukan orang Israel untuk bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan? Apakah itu bisa menolong mereka? Jawabannya adalah tidak. Itu kabar buruknya. Bahwa ternyata hukum Sabat ini yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ini, ternyata tidak berhasil membuat bangsa Israel mengenal Tuhan. Dua sarana ini tidak berhasil membuat bangsa Israel mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kita membaca bahwa bangsa Israel mulai dari era Musa
Di generasi Musa tidak ada satupun di antara mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan, walaupun Tuhan memberikan kepada mereka hukum yang mengatur supaya mereka bisa beribadah, supaya mereka bisa mencari Tuhan, tapi hukum Tuhan gak bisa membuat mereka mengenal Tuhan. Mereka tetap memilih menolak Tuhan, dan Tuhan akhirnya membinasakan orang-orang Israel yang di padang belantara ini. Hal yang sama mengejutkan terjadi dengan orang-orang Israel setelah pasca Musa. Tuhan memberikan kepada mereka bait Allah. Tuhan memberikan kepada mereka hari Sabat, hari di mana Tuhan mau hadir di bait Allah. Apa yang terjadi? Bangsa Israel tetap menolak Tuhan. Bangsa Israel tetap menolak Tuhan, dan itulah sebabnya bangsa Israel kemudian dibuang Tuhan dari tanah perjanjian, dibuang Tuhan dari tanah Kanaan, dan mereka masuk ke dalam pembuangan karena mereka menolak apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan bangsa Israel, mengenal Tuhan. Jadi jemaat sekalian, waktu kita membaca kisah ini, kita kemudian menjadi mengerti. Mengerti apa? Bahwa ternyata hukum Sabat, hukum Taurat ini tidak berhasil membuat manusia mengenal Tuhan. Dan saya kira itulah alasannya kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Karena manusia ternyata tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Manusia tidak bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan mentaati hukum-hukum Tuhan. Selalu gagal. Dan itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, karena di dalam Yesuslah ternyata kabar baiknya manusia beroleh persekutuan dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh hari Sabat, oleh hukum Sabat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, digenapi oleh Yesus. Karena Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, dia datang supaya apa? Supaya manusia memiliki hidup yang kekal. Dan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan hidup yang kekal itu apa? Bahwa manusia mengenal Allah satu-satunya yang benar, manusia memiliki relasi dengan Dia, dan itu terjadi ketika manusia percaya kepada Yesus, memiliki hidup yang kekal, dapat mengenal Allah. Itulah sebabnya maka kalau gereja ingin, atau orang-orang Kristen ingin mencoba mengenal Allah melalui hukum Taurat, melalui mempraktikkan Sabat dan sebagainya, good luck. Anda nggak akan berhasil. Itulah alasannya kenapa Rasul Paulus dia mengajar kita, dia berkata kepada orang-orang dalam surat Galatia bahwa mereka itu bodohnya luar biasa. Kenapa mereka bodohnya luar biasa? Karena mereka sudah tahu kebenaran bahwa orang tidak bisa memiliki relasi dengan Tuhan kecuali dalam Kristus, tapi mereka masih mau menambah-nambahkan kebenaran dengan melakukan hukum Sabat, melakukan hukum sunat, nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, menyangka bahwa dengan mentaati hukum Tuhan mereka bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa, kata Rasul Paulus. Kalau saya bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan, kalau saya bisa hidup dalam Tuhan dengan hukum Taurat, dari dulu, kata Rasul Paulus, saya nggak perlu menjadi pengikut Tuhan. Dari dulu dia sudah memelihara Sabat, tapi dia akhirnya menyadari bahwa ternyata hukum-hukum itu nggak bisa menyelamatkan dia, nggak bisa membuat dia mengenal Tuhan. Dan itulah alasannya kenapa kemudian Rasul Paulus dia percaya kepada Yesus. Jadi jemaat sekalian, apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita melalui hukum Sabat? Melalui hukum Sabat kita belajar sebenarnya satu hal yang penting, bahwa Tuhan ingin manusia bersekutu dengan Dia. Tuhan ingin manusia dengan Allah memiliki hidup sama-sama. Dia hidup dalam kita hidup dalam Dia. Tapi caranya bukan melalui usaha kita dalam memelihara hukum-hukum Tuhan. Nggak akan bisa. Caranya adalah melalui Kristus. Jemaat sekalian, di dalam ayat 14 di sana ada orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tidak memeliharakan hari Sabat, yang melanggar hari Sabat, mereka harus mati. Orang-orang yang tidak mengabaikan hukum Sabat pastilah akan dihukum mati. Pertanyaannya, dihukum mati itu siapa? Kita seringkali berpikir yang dihukum mati adalah orang yang bekerja pada hari Sabat, orang yang melakukan ini dan itu pada hari Sabat.
Padahal yang dihukum mati ini bukan orang yang melakukan sesuatu di hari Sabat, tapi orang yang pada esensinya dia menolak untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak mau datang ke bait Allah, dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan, dan orang-orang ini dilenyapkan oleh karena apa? Mereka menolak untuk mengenal Tuhan. Itulah reasonnya. Bukan karena tidak melakukan ini, bukan karena tidak melakukan itu pada hari Sabat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita harus memahami bahwa hari Sabat, pesan Tuhan ataupun makna di balik hari Sabat itu apa? Bahwa Tuhan ingin manusia bersekutu dengan Dia, manusia hidup bersama-sama dengan Dia, dan caranya hanya di dalam Kristus. Maka di dalam peringatan Sabat ini ada berita Injil sebenarnya. Ada berita Injil. Bahwa Tuhan ingin manusia dengan Allah hidup bersama, dan manusia tidak bisa mendapatkan itu dengan melakukan hukum-hukum Tuhan. Hanya di dalam Kristus. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kita juga mendapatkan bahwa dalam perjanjian lama Tuhan sebenarnya sudah berbicara bahwa Tuhan juga akan memberikan kepada manusia Roh Kudus, memberikan kepada manusia yang ada di dalam Kristus hati yang baru, supaya mereka dapat mengenal Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan bukan hanya menolong Tuhan bukan hanya berkenan untuk bersekutu dengan orang-orang yang ada di dalam Kristus, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita Roh Kudus supaya melalui firman Tuhan kita mengenal Dia. Itu sarananya. Itu sarana yang Tuhan gunakan di dalam gereja untuk membuat orang mengenal Tuhan. Bukan lagi hari Sabat dan bukan lagi kemah pertemuan. Coba Bapak Ibu coba pikirkan. Apakah kemah pertemuan masih ada sekarang? Apakah bait Allah masih ada sekarang? Masih di sana menjadi tempat ibadah 3 agama. Tapi Tuhan tidak lagi hadir di sana. Tuhan tidak lagi hadir dalam tempat-tempat seperti itu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, sekarang kita menyembah di Yerusalem, orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, tapi akan ada datang waktunya kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar, dan penyembah-penyembah yang benar bukan lagi menyembah Tuhan di bait Allah, bukan, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya kita tidak pergi ke Yerusalem hari Sabtu untuk beribadah di sana, bukan? Kita tidak pergi ke bait Allah untuk beribadah di sana, di tanah Israel sana. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan hadir di sana. Nah, kalau bait Allahnya sudah tidak berlaku, bagaimana dengan hukum Sabatnya? Maka hukum Sabatnya juga sama. Maka bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, yang sudah percaya kepada Kristus, panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan itu adalah panggilan mutlak. Itu sesuatu yang penting yang ada di balik perintah Sabat. Tetapi sarana untuk kita bersekutu dengan Tuhan bukan lagi dengan cara yang lama. Bukan lagi dengan tempat, bukan lagi dengan waktu, tapi dengan berada dalam Kristus, dengan pimpinan Roh Kudus melalui interaksi kita dengan firman Tuhan. Itu cara yang Tuhan gunakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita pernah mendengar seorang bernama Chuck Colson? Nah, Chuck Colson ini adalah seorang yang di zamannya dia adalah seorang politikus yang sangat penting. Gitu ya. Kalau tidak salah, dia hidup di era pemerintahan Presiden Nixon. Tapi dia ditangkap karena tertangkap korupsi. Yang menarik adalah Chuck Colson, dia adalah seorang yang lahir dari keluarga Kristen. Dari kecil dia sudah diajari tentang hukum Tuhan. Jangan mencuri, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah hukum-hukum Taurat yang diajarkan kepada Chuck Colson mampu menyelamatkan dia, membuat dia menjadi orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan? Jawabannya tidak. Walaupun dia tahu hukum Taurat, tapi karena dia berdosa dan dosa itu nggak diselesaikan, dia tetap tumbuh menjadi orang yang melawan Tuhan. Maka kemudian dia ditangkap karena korupsi, dimasukkan ke dalam penjara. 7 tahun di penjara, dan dia mengalami 7 tahun itu apa artinya ditinggalkan orang. Kita mungkin pernah mengalami
Waktu jaya banyak orang, banyak teman. Waktu susah, waktu miskin, waktu jatuh, waktu gak punya apa-apa, semua orang meninggalkan kita. Dan itu yang terjadi dengan Chuck Colson ketika dia di penjara 7 tahun. Dia gak punya apa-apa, gak punya teman, semua orang meninggalkan dia dalam keadaan sendiri, depresi. Tapi Tuhan memakai momentum ini untuk dia percaya kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan berbicara dengan Chuck Colson. Dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia kemudian apa? Dia berubah. Dan sejak dia keluar dari penjara, dia kemudian mendirikan sebuah pelayanan namanya Prison Ministry. Dan dia melayani Tuhan seumur hidup dia sampai akhir hayat hidup dia. Dan hidupnya sangat saleh, hidupnya sangat baik, hidupnya sangat berkenan. Apakah hukum Taurat bisa mengubahkan seseorang? Apakah hukum-hukum yang diajarkan kepada dia bisa mengubahkan dia? Hukum bukan tidak ada manfaatnya. Hukum sangat penting. Tapi hukum tidak bisa membuat orang mengenal Tuhan. Itu yang Paulus juga katakan di dalam Alkitab. Maka Paulus berkata kepada orang Galatia, Rasul Paulus berkata, bahwa kita dibenarkan, kita dipersatukan, kita dapat mengenal Tuhan karena iman kita kepada Kristus, bukan karena ketaatan pada hukum-hukum Taurat, hukum Tuhan, hukum Taurat. Dan itulah yang kita lihat di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ingin manusia itu bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dengan usaha manusia sendiri, manusia tidak bisa memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Orang Israel, kalau bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan, berhasil persekutuan dengan Tuhan, kita nggak perlu kedatangan, kita nggak perlu Yesus datang, kita cukup jadi orang Yahudi. Bapak Ibu cukup disunat, gabung jadi orang Yahudi, masuk Yudaisme, Bapak Ibu selamat, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi itu tidak benar. Orang Yahudi tidak diselamatkan Tuhan oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan hanya karena mereka memiliki hukum Taurat dan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Itu tidak bisa selama dosa nggak diselesaikan. Itulah sebabnya ada kabar baik yang hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian. Bahwa manusia, apa yang manusia cari dalam hidup ini? Relasi dengan Tuhan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita ingin Tuhan hidup dalam diri kita. Kita ingin kita hidup bersama dengan Tuhan. Itu bisa kita rasakan, kita alami kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kabar baik yang kita harus pahami, yang kita harus sadari. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kita juga melihat bahwa ternyata ketika orang ada di dalam Kristus, apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, oleh hari Sabat, membuat orang mengenal Tuhan, membuat orang mengalami yang namanya pembaharuan hidup, itu bisa dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis lagu It Is Well With My Soul, atau di dalam lagu KPPK itu judulnya Tenanglah Jiwaku, Tenanglah Jiwaku. Lagu ini dikarang oleh seorang yang mengalami penderitaan. Oleh karena apa? Oleh karena anaknya mati demam berdarah. Ya, waktu itu nggak ada obatnya, mati. Usahanya hancur. Kenapa? Karena pabriknya termasuk pabrik yang ikut terkena kebakaran di Amerika ketika ada kebakaran besar di Amerika terjadi yang disebut dengan Chicago Fire. Pabriknya habis. Dan waktu dia mengabari kepada istrinya bahwa anak mereka sudah meninggal, istri dan anak-anak yang lain, mereka pergi dari Inggris ke Amerika lewat menggunakan sebuah perahu. Tapi kemudian di tengah jalan perahunya tenggelam, anak dan istrinya mati. Dan disitulah kemudian penulis lagu tersebut menuliskan syair yang indah. Dia berkata, walaupun suffering, penderitaan seperti ombak laut yang hendak menenggelamkan dia, dia berkata, it is well with my soul, gak apa-apa, ada damai Tuhan dalam hidup dia. Tapi kalau kita membaca syair lagu ini, orang bisa menyanyikan syair lagu ini kalau mengalami apa yang dia tuliskan dalam syair yang kedua dan ketiga. Dalam yang kedua ketiga, penulis lagu ini menceritakan pengalaman dia ketika dia percaya kepada Yesus, Yesus menebus hidup dia, melepaskan dia dari dosa.
Yesus memberikan kepada dia kehidupan yang baru. Dan itulah yang membuat dia ketika berhadapan dengan yang namanya badai kehidupan, penderitaan, dia tidak kehilangan yang namanya shalom, yang namanya damai, yang namanya ketenangan jiwa itu. Dia tetap menjalani semuanya dengan iman kepada Tuhan. Dan itu terjadi Bapak Ibu karena apa? Karena orang ada di dalam Kristus, karena Kristus bekerja di dalam hidup orang-orang tersebut. Inilah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang hukum-hukum Tuhan tidak bisa lakukan. Dan mungkin Bapak Ibu kembali bertanya kepada saya, Pak, jadi saya mau tanya Pak, jadi kita itu boleh kerja enggak? Saya pada hari Minggu. Itu yang barangkali Bapak Ibu paling ingin tanyakan. Apakah hari Minggu kita boleh bekerja ataukah tidak? Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa gereja tidak lagi mempraktekkan hari Sabat. Gereja mempraktekkan hari Tuhan tapi tidak hari Sabat. Yang saya sampaikan di sini, saya tidak memberikan penjelasan mengenai kaitan antara prinsip Sabat dengan ibadah Kristen. Tapi yang saya sampaikan adalah bahwa perintah Sabat ini tujuannya supaya manusia mengenal Tuhan, dan perintah Sabat ini tidak membuat manusia mampu mengenal Tuhan. Maka kita harus percaya kepada Yesus, hanya karena Yesus saja kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita ingin tahu apakah di hari Minggu kita harus apa, belajarlah dari gereja mula-mula. Karena dalam gereja mula-mula, di sana diperlihatkan apa yang orang-orang Kristen lakukan di hari Minggu. Ketika mereka bersekutu satu sama lain, ketika mereka bersekutu, mereka di sana bertekun dengan pengajaran para rasul. Di hari Tuhan, mereka bertekun dengan pengajaran para rasul, mereka bersekutu, mereka saling melayani, mereka saling meneguhkan satu sama lain. Jadi di hari Tuhan, orang bukan diam saja. Justru kebalikan. Jadi kalau di dalam perintah Sabat perintah Sabat yang disalahpahami, kamu nggak boleh melakukan apa-apa di hari Sabat, harus diam saja. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu harus dihukum mati. Tapi di hari Tuhan, dalam gereja mula-mula, gereja melakukan banyak hal yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Menunjukkan belas kasihan, berdoa satu sama lain. Justru di hari Tuhan, orang-orang percaya sangat-sangat aktif. Bukan diam di rumah dan terjebak dalam asketisme. Itulah sebabnya jemaat sekalian. Kalau jemaat GKI Hosana ingin mempraktikkan Sabat, prinsip Sabat, maka berhati-hatilah supaya kita tidak jatuh dalam asketisme, supaya kita tidak jatuh di dalam legalisme, dan supaya kita tidak jatuh dalam sinkretisme. Kita harus tahu bahwa yang paling Tuhan inginkan adalah kita dengan Tuhan bersekutu. Kapan kita dengan Tuhan bersekutu? Maka jawabannya di dalam Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Di dalam Tuhan kita menikmati persekutuan dengan Tuhan kapan saja. Setiap hari, setiap waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Maka hari Sabat sebenarnya bukan lagi prinsip hari Sabat, bukan lagi hari Sabtu, tetapi hari Sabat membicarakan mengenai bagaimana manusia bersekutu dengan Tuhan di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu memiliki relasi dengan Tuhan di dalam Kristus, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu sudah melakukan apa yang hukum Sabat tuntut. Walaupun Bapak Ibu di hari Sabtu tidak menyepi, walaupun di hari Sabtu tidak pergi ke gereja, tapi ketika Bapak Ibu hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam Bapak Ibu, maka apa yang Tuhan tuntut di dalam hari Sabat, supaya manusia dengan Allah bersekutu, Bapak Ibu sudah memilikinya. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu menolak bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, maka apa yang diperingatkan Tuhan kepada bangsa Israel akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan membinasakan kita, bukan karena tidak melakukan ini dan itu di hari Sabat, bukan karena kita melakukan ini di hari Sabat atau tidak melakukan itu di hari Sabat, tapi karena kita menolak Tuhan, menolak untuk mengenal Tuhan. Dan itu yang membuat kita kemudian dihukum, dibinasakan oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Itulah sebabnya jemaat sekalian, mari kita datang kepada Tuhan pada hari ini untuk boleh
bersyukur atas karya Tuhan di dalam karya Yesus yang membuat kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati Sabat sejati yang bukan lahiriah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami dalam firman Tuhan. Engkau ingin manusia bersekutu dengan Engkau. Sejak semula, sejak penciptaan, berulang kali Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan ingin manusia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi kami melihat bahwa di dalam keberdosaan manusia tidak mampu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bahkan hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada kami pun tidak mampu menolong kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Walaupun ada hukum Sabat, ada hukum-hukum Taurat, kami tetap menolak Tuhan karena dosa membuat kami menolak Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk kabar baik yang Alkitab tunjukkan kepada kami, bahwa ketika kami percaya kepada Yesus, apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Tuhan itu diberikan kepada kami. Kami sekarang memiliki relasi yang baru dengan Tuhan. Kami sekarang berada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan Tuhan kapan saja. Tidak bergantung kepada waktu tertentu, tidak bergantung kepada tempat tertentu, tapi kami bisa kapan saja menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bahkan kami menyaksikan bahwa di dalam kitab suci persekutuan dengan Tuhan ini melahirkan pembaharuan yang indah di dalam kehidupan mereka yang ada di dalam Tuhan. Dan itulah yang kami alami, bahwa ketika kami ada di dalam Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan, hidup kami mulai mengalami pembaharuan, perubahan. Kami memiliki apa yang disebut sebagai damai sejati. Apa yang dijanjikan oleh kitab suci, bahwa akan ada yang namanya, kami akan memasuki tanah Kanaan sorgawi, kami akan memasuki Sabat sorgawi, kami mengalami sebuah kedamaian yang melampaui kedamaian apapun yang ditawarkan dunia. Itu kami bisa rasakan, bisa alami ketika kami ada di dalam Kristus. Yang kami tidak bisa rasakan, dapati sekedar kami memeliharakan hari lahiriah tertentu di zaman sekarang. Dan kami mengucap syukur untuk karya Tuhan itu. Kami menyaksikan bagaimana orang-orang yang hidupnya menderita, tapi ketika mereka ada di dalam Tuhan, mereka tetap kuat, mereka tetap berbahagia, hidup mereka tetap meaningful. Itu karena persekutuan dengan Tuhan menjadikan mereka kuat. Kami melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, ketika mereka ada di dalam Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup mereka, ada shalom dalam diri mereka. Mereka tidak menjadi kecewa, tidak menjadi lelah. Mereka bahagia di tengah-tengah penderitaan mereka itu karena persekutuan dengan Tuhan melahirkan kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sesuatu yang kami tidak bisa dapatkan dengan sekedar mentaati hukum-hukum Taurat. Hukum Tuhan penting, tapi hukum Tuhan perlu kami pahami dengan benar. Dan hari ini kami bersyukur untuk kesempatan memikirkan apa yang hukum Tuhan ajarkan kepada kami tentang Sabat. Bukan masalah harinya, bukan masalah kami boleh melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu, tapi Tuhan berbicara mengenai pentingnya kami memiliki persekutuan, kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan kami di dalam Kristus memiliki semuanya itu. Kiranya apa yang Alkitab ajarkan menjadi kebenaran yang kami pegang, membuat kami bersyukur untuk karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Tuhan berkati jemaat sekalian.